Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat. Kembali lagi di channel Adik Kedebelitas, channel yang selalu memberikan program kreatif dan inovatif dunia disabilitas. Kedebelitas, sabar bos. Saudaraku, mari kita bersama-sama dukung channel Adik Kedebelitas agar terus dapat memberikan tontonan, konten yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya di dunia disabilitas, sehingga channel ini dapat maju dan berkembang dengan cepat. Kemudian jangan lupa dukung kami dengan cara klik tombol subscribe, kemudian jangan lupa untuk tekan tombol like and share, kemudian tulis komentarmu yang bermanfaat bagi kami agar kami dapat terus mengevaluasi diri sehingga kami dapat terus menjadi channel terbaik untuk dunia disabilitas. Nah, jangan lupa ya, tulis komennya di kolom komentar. Kita tunggu dukungan dari panjenengan semua agar channel Adik Kedebelitas dapat terus bergerak dan bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedebelitas, sabar bos. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi di channel Adik Kedebelitas. Nah, pada video kali ini kita akan memberikan gambaran bagaimana terkait dengan program magang kerja yang sudah kita berikan dan atau kita lakukan kepada anak-anak kita yang memiliki hambatan khusus. Nah, jadi memang perlu diketahui ya bahwa ketika kita memberikan pendidikan, ketika kita memberikan pelatihan dan arahan atau memberikan pelatihan dan pendidikan kepada anak-anak kita yang memiliki hambatan khusus, itu bisa jauh berbeda dengan anak-anak kita yang tidak memiliki hambatan khusus. Karena bagaimana? Karena ketika kita mendidik anak-anak yang memiliki hambatan khusus, itu kita perlu ekstra banget. Ekstra sekali ketika kita harus memberikan instruksi, karena mereka tidak bisa jika kita berikan instruksi yang secara secara luas. Jadi kita perlu kupas satu persatu. Nah, apalagi yang memiliki hambatan tunagrahita ataupun slow learner. Sehingga ketika kita memberikan instruksi, kita harus mulai dari yang mudah dulu kemudian ke yang rumit. Karena begini, contohnya saja ya, ketika kita memberikan pekerjaan anak-anak yang memiliki hambatan intelektual, ketika kita memberikan mereka tugas di suatu tempat, misalkan ini di dapur ya, tidak semua pekerjaan dapur bisa mereka kerjakan. Jadi hanya beberapa saja, bahkan cuma satu saja yang bisa mereka kerjakan. Misalkan begini, di dapur itu kan ada yang bagian memasak, ada yang bagian racik bumbu, ada yang bagian cuci piring, ada yang bagian ngelap piring, ada yang bagian menata bahan-bahan yang ada di sana. Nah, tetapi jika kita memberikan arahan kepada anak-anak yang memiliki hambatan khususnya yang tunagrahita, maka kita tidak bisa jika kita menerangkan semuanya satu persatu kita terangkan semuanya, tidak bisa. Jadi yang bisa kita berikan adalah kita berikan satu dulu, apakah dia bisa menguasai atau tidak. Kemudian jika dia bisa menguasai, maka bisa kita pindahkan ke bagian selanjutnya. Namun jika kita berikan semuanya, kita berikan kalau cuci piring begini caranya, tidak bisa. Jadi harus satu dulu kita selesaikan. Nah, bisa jadi ketika dia bekerja dia hanya bisa cuci piring aja. Nah, kemudian diberikan yang lainnya, maka tidak akan selesai pekerjaan itu. Tetapi jika kita berikan satu pekerjaan yang memang fokus ke dia, misalkan di bagian dapur, si A cuci piring saja, si B bagian ini masak, si C bagian menata bahan. Nah, itu mungkin bisa. Tapi jika misalkan kita berikan mereka semuanya pekerjaan di situ, maka tidak akan selesai pekerjaannya. Bisa jadi tambah amburadul. Nah, itu ya. Jadi itulah yang memang perlu kita pahami dan perlu kita lihat secara detail, secara jeli, bahwa kemampuan anak-anak kita yang memiliki hambatan khusus itu bisa jadi hanya berfokus pada satu bagian saja. Nah, seperti yang kita lihat nanti di sini, namun begini ya, namun tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak yang memiliki hambatan khusus juga bisa bekerja seperti anak-anak lainnya, ya. Jadi itu yang bisa kita sampaikan. Kemudian begini, seperti yang ada di video sini. Jadi ada beberapa anak kami yang memang bisa memasak, yang bisa cuci piring dan sebagainya. Namun ada anak kami yang hanya bisa berkompeten mengelap meja. Kemudian hanya bisa berkompeten menyapu. Itu ya. Jadi memang dengan berbagai misalkan dikatakan varian hambatan ya. Jadi kita harus melihat di situ
Jadi yang pertama kita harus lihat adalah bagaimana kemampuan dasar anak tersebut. Ketika ketemu kemampuan dasarnya sampai di mana, itulah yang akan menjadi sebuah hambatan ataupun kemampuan. Ya, ketika kita sudah tahu kemampuan dasar, maka kita kembangkan lagi skill mana yang kira-kira bisa menjadi sebuah potensi. Ya, ketika kita coba satu persatu skillnya, ketemulah nanti potensi di sana. Nah, ketika potensi ketemu, maka harus kita gali lagi untuk menjadi sebuah kompetensi. Jadi antara hambatan kemudian dengan kemampuan kita jadikan satu, sehingga nanti akan menjadi sebuah kompetensi yang bisa menjadi bekal nanti ketika mereka dewasa nanti, atau ketika nanti mereka harus harus menuju kedewasaan sehingga harus mandiri. Begitu, saksikan di video ini ada proses magang kerja di mana semua anak-anak kita semuanya bekerja, tidak ada terkecuali, ya. Karena ingat, selama kita masih ada, kita harus manfaatkan betul-betul kemampuan kita untuk bisa mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak yang mandiri nantinya. Karena begini, jangan kita namanya orang tua ya, pasti kasihan pada anaknya dan pasti ngeman-ngeman ya. Tapi yang perlu kita sadari adalah bahwa anak-anak kita ini adalah anak-anak yang memiliki hambatan khusus, sehingga mau tidak mau kita harus persiapkan mereka untuk menghadapi dunia sebenarnya. Dan ingat, dunia sebenarnya itu belum tentu indah ya, belum tentu semuanya lancar. Wong kita aja kadang-kadang masih mengalami hambatan, dan itu kita harus berjuang. Maka yang perlu kita tekankan di sana, kita harus menciptakan pejuang, disabilitas pejuang, seperti yang di video-video sebelumnya ada namanya Mas Aan. Mas Aan sekarang betul-betul berjuang mandiri, dan dia berpikir bagaimana caranya dia bisa minimal menghidupi dirinya sendiri sehingga tidak mengganggu orang tuanya. Begitu ya. Saksikan video ini sampai habis, kemudian dilihat bagaimana cara kerja mereka selama magang kerja. Ini kebetulan magang kerjanya di kafe nih, namanya Commit Eatery yang ada di Jalan Taman Apsari. Jadi sama-sama kita saksikan video di sini. Semoga apa yang ada di video di sini bisa menjadi jujukan, bisa menjadi inspirasi bagi panjenengan semua, bisa menjadi masukan, bisa menjadi ide ketika kita harus mendidik anak kita yang memiliki hambatan khusus. Sekian dari kami, Andi Kredibilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kredibilitas, sabar bos.
Tapi tunggu panas dulu nih. Ya pokoknya sambil rata ya, rata semua. Teleponnya dimainin, biar rata semua dulu. Bang ya. Kayak apa keringnya yang masuk balik. Kalau nggak bisa pakai tangan, nanti pakai alat bantu. Itu udah kering, sampingnya. Yang panas. Panas? Salah, sabar. Nggak apa ya? Ada banyak jati. Wah, itu ada yang banyak. Ini 5 menit. Ya, cuma ini kurang lebih di kantor. Ini kalau misalnya ayam pesto di sausnya sama ayam tadi. Ayam buat apa ini? Nasi goreng. Nasi goreng satu, kita pakai ayam potongan. Tahu awalnya ke sini. Kalau benar-benar udah matang, sudah setengah matang kayak gini, baru garam. Biar apa? Supaya halus. Supaya nanti kalau kita masak nasi goreng nggak lengket. Ini kurang lebih ya. Nasinya 150. Ini bahannya lagi error.
kedai